Halo sobat, kami mahasiswa dari Universitas Timur, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya program studi pendidikan biologi. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran. Di sini kelompok kami melakukan wawancara pada salah satu sekolah menengah atas di Keva Manado, yaitu pada Smas Suwarta Bakti Keva Manado. Kami melakukan wawancara terkait implementasi kurikulum dan perangkat pembelajaran di Smas Suwarta Bakti Keva Manado, lebih tepatnya pada proses pembelajaran biologi di Smas Suwarta Bakti Keva Manado. Ayo simak bersama video wawancara dari kelompok kami. Mengenai implementasi perangkat pembelajaran di Smas Suwarta Bakti. Jadi langsung saja, pertanyaan yang pertama, kurikulum apa yang diterapkan pada Smas Suwarta Bakti pada proses pembelajaran biologi? Kurikulum di sini kurikulum kebenaran, tapi ya membahas secara benar. Ya, penerapan kurikulum berkebenaran secara benar belum bukti. Ini campuran antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi dia proses perubahannya akan kita bahas sekolah tertentu ya kurikulum pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, berdasarkan jawaban nomor 1, perangkat pembelajaran apa saja yang digunakan pada kurikulum yang diterapkan? Perangkat pembelajaran ini ada RPP. Tapi RPP ini disesuaikan dengan itu tuntutan mata pelajaran dan tuntutan siswa sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Karena siswa ini istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini pengelompokan siswa berdasarkan bakat dan minat. Artinya untuk pembelajaran biologi, misalkan siswa ini dia punya kemampuan, dia hanya dengan bisa menulis saja, mencatat saja dia bisa mengerti. Kemudian ada siswa yang dengan mengamati misalkan gambar, itu dia bisa mengerti. Ada siswa juga yang dia dengan mendengar saja dia bisa mengerti. Ini yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Perbedaan sistem pembelajarannya itu tidak sama untuk semua siswa, tergantung kepada bakat siswa atau kemampuan siswa. Kira-kira dia bisa mendengar saja kah, atau dengan melihat dan mengamati kah, atau dengan mencatat. Itu salah satu metode yang dilakukan pada kurikulum Merdeka Belajar. Baik, yang nomor 3, apakah Bapak menggunakan bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang diterapkan? Ya. Bahan ajar yang disiapkan di sini ini disesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan. Sehingga seorang guru itu paling kurang dia bisa menyiapkan bahan ajar itu sesuai dengan bakatnya. Misalkan saya mengajar biologi, maka saya menyiapkan bahan ajar itu dengan menggunakan PowerPoint. Bisa saya tampilkan gambar, kemudian mereka bisa menjelaskan. Bisa saja hanya saya itu garis besar mata pelajarannya untuk mereka bisa mencatat. Bisa juga mereka bisa dengan melihat pada lingkungan sekitar. Pengamatan bisa lewat gambar, bisa juga dengan kita menggunakan lingkungan sekitar yang ada. Nomor 4, kendala yang dialami ketika penerapan kurikulum tersebut. Banyak kendala. Kendala yang pertama itu dari siswa. Siswa belum tentu memiliki fasilitasi yang cukup karena perbedaan latar belakang ekonomi siswa. Ada yang bisa mempunyai HP Android untuk bisa mengakses. Kemudian ada juga yang tidak punya. Kemudian ada yang memiliki misalkan peralatan menulis yang lengkap, ada juga yang tidak. Semuanya serba pas-pasan. Jadi kita sesuaikan sehingga bisa terjawab kurikulum yang namanya pembelajaran yang menyenangkan.
Tapi kalau kita paksakan sepihak, misalkan dari guru saja, itu pasti berjalannya tidak efektif. Yang kelima, berdasarkan pertanyaan nomor 3, bahan ajar apa saja yang digunakan? Bahan ajar ini untuk ukuran sekarang itu semuanya bersifat IT. Berarti paling kurang semua guru itu untuk pembelajaran biologi itu market bahan ajarnya semua dalam bentuk PowerPoint. Nomor 6, bagaimana hasil belajar siswa ketika kurikulum tersebut diterapkan? Hasil belajar siswa ini tidak secara 100% diserap oleh siswa. Metode pembelajarannya sekalipun bersifat diferensiasi, tetapi tidak 100% diserap oleh siswa, karena belajar itu tergantung kepada yang bersangkutan siswa. Kalau dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya, manfaatkan fasilitas sebaik-baiknya, pasti dia bisa. Tetapi dimanfaatkan media yang ada, misalkan HP Android, kemudian hanya untuk hal-hal yang tidak berpihak pada proses pembelajaran, itu juga sama. Tetapi oleh guru bagaimana mensiasati waktu untuk bisa memberikan pendekatan secara persuasif untuk siswa bisa memahami secara baik. Nomor 7, implementasi kurikulum ini lebih memudahkan proses pembelajaran dari kurikulum sebelumnya atau sebaliknya? Untuk ukuran sekarang ini, misalkan kurikulum Merdeka Belajar oleh pemerintah dalam ini pusat kurikulum itu, mereka belum melakukan semacam uji petik ke lapangan. Apakah benar-benar kurikulum Merdeka Belajar ini sangat sesuai atau berpihak pada siswa? Itu belum. Tetapi yang diumbarkan untuk ukuran saat ini, menurut Menteri, kurikulum Merdeka Belajar itu lebih pas. Mau bertanya, maksudnya pada saat proses pembelajaran biologi interaksi secara langsung antara Bapak dengan murid-murid itu, penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini, apakah siswa itu lebih paham atau siswa lebih paham menggunakan kurikulum sebelumnya? Pemahaman siswa terhadap kurikulum sekarang dan kurikulum yang sebelumnya sekarang begini. Kurikulum Merdeka Belajar itu sistem atau pembelajaran berdiferensiasi, pengelompokan siswa dan mereka punya keinginan, atau sesuai dengan mereka punya kemampuan. Kira-kira mereka dengan mendengar saja bisa mengerti atau tidak. Kemudian apakah siswa itu dengan melihat dulu baru mengerti, atau siswa itu dengan mencatat dulu baru mengerti. Itu yang pertama. Itu pengelompokan siswa berdasar pada kemampuan. Lalu apakah ada hasilnya atau tidak? Kurikulum Merdeka Belajar yang diberlakukan ukuran saat, apakah ada hasilnya atau tidak? Kurikulum Merdeka Belajar sementara memadalah proses pelaksanaan aplikasi, maka dampaknya atau daya serap siswa terhadap penerapan kurikulum Merdeka Belajar itu untuk sementara masih ada Indonesia. Sementara efektif atau tidak, ini masih ada proses ya. Tetapi intinya adalah siswa diberikan kesempatan seluas-luasnya akan belajar. Betulnya ada. Lalu seorang guru yang diwajibkan untuk menggunakan tata kerja operasional yang benar-benar bisa dipahami oleh siswa. Pertanyaan seorang guru dimengerti atau tidak itu tergantung pada penggunaan kata kerja operasional. Kalau disuruh sebut ya sebut saja. Disuruh sebut ya sebut saja. Disuruh menjelaskan ya menjelaskan. Sehingga bisa dipahami secara baik oleh siswa. Tapi untuk itu pemahaman secara baik, penyerapan secara baik metode yang digunakan oleh seorang guru dan untuk sementara masih dalam proses. Kita tidak bisa melakukan suatu proses finalisasi bahwa kurikulum ini api. Ya. Jadi karena di PTU sendiri yang sudah menggunakan kurikulum Belajar secara baru SMA 2, SMA 1 dan ada beberapa SMA di luar dari
Sementara ini kami masih menggunakan kurikulum setengah merdeka. Berarti masih ada perpaduan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Tapi dalam pembelajaran itu paling kurang harus menggunakan kurikulum Merdeka Belajar sekitar 50% ya 2013. Untuk hasil efektif atau tidak, untuk sementara masih. Tapi yang dilakukan saat ini katanya, saya seorang guru, tapi saya belum bisa pastikan apa benar-benar memiliki apa hasil penerapan kurikulum Merdeka Belajar maksimal atau belum, atau benar-benar dipahami oleh siswa atau belum. Karena belum semua sekolah di Indonesia ini menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Sehingga ada di kurikulum Merdeka Belajar itu ada fase pada tingkat SMA ini ada fase E dan fase F. Fase E itu khusus untuk kelas 10, fase F itu untuk kelas 11. Di dalam fase-fase ini tentu ada teknik yang diperbuat atau metode yang digunakan oleh seorang guru untuk bagaimana bisa mengetahui secara bagus tentang kesiapan siswa. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin di sini kami tambah satu lagi Pak. Tambah produktif ya Pak. Yang berdasarkan jawaban Bapak tadi pada pertanyaan nomor 1 bahwa kurikulum yang diterapkan di SMUK ini diterapkan secara bertahap Bapak. Ini saya mau bertanya Bapak, bertahap itu apakah untuk kelas 10 dan 11 itu menggunakan kurikulum yang baru dan kelas 12 itu menggunakan kurikulum K13 atau kurikulum Merdeka Belajar? Entah mau kelas 10, 11, 12. Intinya adalah setengahnya itu kurikulum 2013, setengahnya itu adalah kurikulum Merdeka Belajar. Karena untuk pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar salah satu itu adalah harus membuat semacam pengelompokan. Apalagi kalau siswa itu kelas 10 itu ada hari-hari tertentu yang bisa dimanfaatkan oleh siswa. Hari-hari itu yang namanya dulu kalau kita kenal dengan makan-makan itu. Siapa yang bisa makan, siapa yang bisa tenung, siapa yang bisa tinggal. Setengah-setengah, penerapannya masih setengah. Artinya perpaduan antara kurikulum 2017 dengan Sudah secara menyeluruh dari kelas 1 sampai kelas 3. setengah. Yang Merdeka Belajar setengah dan 17 setengah. Yang intinya itu kurikulum itu sebenarnya hanya beda istilah. Kan sepanjang ini kan kalau kurikulum Merdeka Belajar belum diberlakukan, semua sekolah kan sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Setelah itu saya lagi pertanyaannya itu ini tadi yang pada bahan ajar itu Bapak sebutkan bahan ajar yang digunakan itu ada apa? Di sini terkait dengan bahan ajar yang digunakan di situ apakah Bapak memiliki perangkat pembelajaran selain yang disediakan di sekolah Bapak? Terkait dengan perangkat pembelajaran dan bahan ajar yang disediakan di sekolah, apakah Bapak menggunakan referensi lain selain yang disediakan di sekolah? Ada referensi lain. Bahan ajar yang kami siapkan di sini bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum 2017, juga bahan ajar yang sementara dalam pelaksanaan adalah bahan ajar dari kurikulum. Dan kurikulum Merdeka Belajar ini kan apa dia punya rencana pembelajarannya, rencana pembelajaran itu kan mungkin. Jadi kita siswa kan misalkan disuruh siswa dapat menjelaskan tentang bagian-bagian sel. Kalau bagian-bagian sel itu tahu berarti bagian-bagian sel itu sama. Bagian-bagian sel itu sudah jelas. Luar ke dalam, dalam keluar itu jelas. Tapi masih dibalik. Apakah bagian-bagian sel yang disampaikan ini demikian? Masih harus ada gambar di situ, di luar, dalam, tengah dan seterusnya. Ya.
Jadi disesuaikan yang namanya rencana pembelajaran itu disesuaikan dengan yang telah menentukan siswa. Maka ada bagian yang sudah siswa dapat mencatat, lalu siswa dapat menarasikan. Ada berapa? Satu FPP saja itu. Di dalamnya ada 3 komponen. RPP yang siswa melihat itu yang bagaimana, RPP yang siswa mendengar itu bagaimana, RPP yang siswa turun langsung ke lapangan itu bagaimana. Jadi siapa sesuai dengan pembelajaran diferensial. Sehingga bahan pembelajaran yang kami siapkan itu K13 dengan Merdeka karena dia berubahnya secara bertahap. Untuk sementara perpaduan antar K13 dengan Merdeka Belajar. Tapi tahun depan pasti pelaksanaan penggunaan kurikulum Merdeka Belajar